Lagi antrian kendaraan masih terjadi di sejumlah sentra pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Puluhan warga yang didominasi ibu rumah tangga dan pedagang kecil mengantri di samping mobil tangki minyak goreng curah di Pasar Pamedilan Denpasar Rabu sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sehat walafiat. Sahabat sekalian, mengamati perkembangan di negeri kita ini sepertinya semakin sesak saja ini ya, semakin mengkhawatirkan ya. Dilihat dari berbagai sisi, sepertinya keadaan negara kita ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Harga barang-barang yang terus naik, para pekerja yang banyak di PHK, pengangguran di mana-mana, daya beli masyarakat semakin turun ya. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Belum lagi kalau mendengar hutang yang terus menumpuk, sampai ada yang mengatakan sampai sudah 17 triliun. Ada hutang pemerintah, ada hutang BUMN, ada hutang swasta. Ini sepertinya kita sedang menghadapi satu kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Insya Allah pada kesempatan ini saya bersama M. Rizal Fadilah. Ya. Selamat siang Pak. Siang Pak Sorin. Yang sudah sangat dikenal sebagai pakar hukum dan juga politik yang tulisannya sudah viral di mana-mana. Insya Allah kita akan berbincang-bincang tentang berbagai masalah, ya, terutama yang menyangkut keadaan negeri kita sekarang. Pak Rizal, iya, Pak. Bagaimana menurut Bapak keadaan sekarang Pak? Ya. Sedang tidak baik-baik saja, mungkin Bapak bisa menyebutkan indikator-indikatornya apa saja Pak misalkan Pak? Ya sebetulnya sama saja seperti yang disampaikan ya oleh Pak Sorin, bahwa negeri ini memang sedang sakit, ya memang harus segera disembuhkan. Kalau penyakitnya memang berat, ya misalnya anus diamputasi perlu ya amputasi gitu kan. Jadi banyak cara pengobatannya lah gitu ya. Mengenai kondisi yang tidak baik-baik ya betul tadi aspek kondisi ekonomi kita gitu kan, banyak hutang yang tinggi dan itu juga persoalan berat bagi negeri ini ke depan, bukan hanya sekarang gitu kan. Anak cucu kita bagaimana gitu kan. Dari sisi investasi, konteks ekonomi hanya ngomongnya saja, juga orang tidak mudah berinvestasi karena menyangkut kepercayaan juga kan, dan stabilitas gitu, serta bagaimana rakyat memberi kepercayaan pada pemerintah. Saya kira itu banyak pengaruhnya sehingga investasi juga banyak mandek gitu. Betul. Kemudian soal hukum ya tadi itu gitu kan, saya kira hukum kita ini hukum yang selalu menjadi kepanjangan kepentingan, ya kepentingan politik, mungkin juga kepentingan bisnis gitu ya. Pokoknya hukum itu tidak menjadi berdaulat. Jadi negara hukum itu bukan memposisikan hukum berdaulat, tapi hukum yang juga menjadi subordinat dari tadi aspek bisnis, aspek politik dan sebagainya gitu. Kemudian agama juga kelihatan umat Islam ini malah dijauhi kan. Seharusnya umat Islam ini potensi bangsa, potensi pembangunan gitu kan, harusnya menjadi sahabat, mitra gitu. Tapi kelihatannya kebijakan politik keagamaan itu justru memporsikan gitu kan umat, khususnya umat Islam ini diposisikan sebagai musuh gitu ya. Musuh, berhadapan-hadapan, atau dalam bahasa kita yang kenal sekarang Islamofobia. Gitu ya. Jadi orang itu seperti
dibuat takut gitu. Agama itu menakutkan gitu kan, jadi ketakutan berlebihan terhadap Islam. Kira itu juga kondisi yang tidak sehat gitu, dan kebijakan politik yang amburadul, yang semrawut gitu kan, tidak terarah mau kemana sih negeri ini gitu. Makanya perlu spirit, ayo kita luruskan kembali kiblat bangsa, kiblat pembangunan, kiblat negara ini. Baik. Tadi Bapak menyebut kata-kata Islamophobia, Pak. Dan di beberapa negara itu sebenarnya Islamophobia itu ini sudah mulai dihilangkan. Tetapi di kita ini anehnya justru malah dikembangkan. Itulah kontroversi negeri, sekaligus juga paradoks gitu kan, ketika orang lain